Halo anak-anak kelas 2, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Sehat? Semoga masih dalam keadaan sehat ya. Dan anak-anakku yang saat ini sedang belajar dari rumah, apakah di pagi ini kamu sudah mandi pagi? Sudah sarapan pagi? Sudah menggunakan baju yang rapi dan siap menonton video pembelajaran? Bagus. Nah, baik. Sebelum kita jauh masuk ke dalam materi kita hari ini, terlebih dahulu seperti biasa kita awali dulu dengan doa. Nah, untuk anak-anakku sekalian, silahkan mengambil sikap doa yang baik ya. Kita akan berdoa melipat tangan, menutup mata dan menundukkan kepala. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang baik, dengan penuh segala ungkapan syukur kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah membimbing dan memberkati kami serta menyertai kami sepanjang malam tadi. Dan pada pagi hari ini kami juga memohon kepadamu agar Engkau juga masih menyertai kami dan melindungi kami. Ya Bapa di sorga, kini kami anak-anakmu sebentar lagi akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Engkau memberkati, menyertai apa yang bisa kami pelajari hari ini. Semoga bisa berguna dan bermanfaat, dan semoga juga bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa dalam kerajaan sorga, inilah doa kami, namamu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baiklah anak-anak, tadi kita sudah selesai berdoa. Nah, di jam pelajaran yang pertama ini ya, untuk hari ini jam pelajaran yang pertama kita belajar mata pelajaran PPKN. Nah, silahkan kalian membuka buku paket 2B, membuka buku paket 2B halaman 56. Ibu ulangi, silahkan kalian membuka buku paket 2B halaman 56. Di sana masih ada kode ini ya, gambar jari-jari tangan ya, ini tandanya pelajaran PPKN. Nah, silahkan kalian membuka buku paket 2B halaman 56. Nah, di sana untuk materi kita hari ini kita masih membahas tentang manfaat aturan ketika kita bertamu ke rumah teman atau ketika kita bertamu ke rumah orang lain ya. Nah, jadi ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Nah, jadi di sini ya, di sini di halaman 56 di sana ada kalimat yang panjang. Mari kita baca bersama-sama. Kalian di rumah juga ikut membaca ya. Di sini ibu akan bacakan. Nina sudah selesai bermain bersama teman-teman. Nina mengucapkan salam ketika masuk ke rumah. Ibu sangat senang. Nina tidak bermain terlalu lama. Nina telah melaksanakan aturan dengan tertib. Hari sudah malam. Sekarang saatnya menyiapkan makan malam. Nina membantu ayah dan ibu menyiapkannya. Sebelum makan malam, semua anggota keluarga harus sudah mandi. Mereka juga berdoa sebelum makan. Itu adalah aturan-aturan yang ada di rumah Nina. Masih ada banyak aturan di rumah yang harus dipatuhi. Ayo perhatikan contoh aturan berikut. Nah, di sana ada gambar ya. Ada 4 gambar di halaman 56. Di bagian atas terlihat bahwa gambarnya keluarga Nina sedang makan bersama. Kemudian sebelum makan mereka harus sudah mandi. Ya, sebelum makan mereka harus sudah mandi. Dan sebelum makan juga mereka harus berdoa. Nah, kemudian aturan-aturan yang ada di rumah Nina, di bawahnya masih ada 3 gambar. Di gambar yang pertama terlihat bahwa ada ayah sedang mengangkut barang ke dalam mobil. Kemudian disusul oleh Nina dan Adi. Nah, bagaimana bunyi kalimat di bawah gambarnya? Membantu ayah mengangkat barang. Nah, membantu ayah mengangkat barang. Apakah kalian di rumah pernah membantu ayah mengangkat barang?
barang apa. Nah, kemudian di gambar yang kedua, di sana Ibu Nina sedang memasak dan di sana juga ada Nina. Jadi untuk kalimat di bawah gambarnya di sana tertulis membantu ibu mencuci piring. Nah, membantu ibu mencuci piring. Apakah kalian di rumah pernah membantu ibu mencuci piring? Atau ada yang belum pernah? Harus pernah ya, karena mencuci piring itu mudah, tidak susah, hanya oles-oles sabunnya, bilas pakai air, namun harus dengan hati-hati. Kemudian di gambar yang ketiga di sana terlihat ada Nina dan Adi. Sedang apa mereka? Coba lihat lagi. Ada Nina dan Adi. Nina dan Adi sedang bermain. Nah, kemudian apa kalimat di bawah gambarnya? Merapikan mainan setelah digunakan. Nah, ini sudah sering kita bahas ya di pelajaran-pelajaran bahasa Indonesia yang sebelumnya. Jadi kalau misalkan setelah bermain, itu mainannya harus dirapikan kembali. Tandanya bahwa kamu adalah anak yang bertanggung jawab. Bukan anak yang hanya bisa mengambil mainan, bermain, kemudian ditinggal lagi. Jadi orang tuanya yang merapikan. Nah, itu namanya tidak bisa bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu bisa dari hal-hal kecil. Misalkan di depan rumah ada sampah, ambil sampahnya buang ke tempat sampah. Kemudian di dalam rumah berantakan, ambil sapu rumah. Nah, itu tanda bahwa kamu adalah anak yang rajin, anak yang ringan tangan, dan anak yang bertanggung jawab. Nah, kemudian masih ada pertanyaan di bawahnya. Sudahkah kamu menjalankan aturan di rumah dengan baik? Apakah kamu sudah menjalankan aturan dengan baik di rumah? Misalkan sebelum makan harus berdoa dulu. Kemudian sebelum makan harus sudah mandi dulu. Atau sebelum belajar harus berdoa dulu. Nah, jika itu kamu lakukan setiap hari dengan rutin, artinya kamu sudah menjalankan aturan dengan baik. Kenapa sih aturan harus dibuat? Supaya semua orang bisa disiplin ya, semua orang dilatih untuk bisa bertanggung jawab dan juga untuk menciptakan kerukunan. Kalau misalkan semua orang bisa menjalankan aturan dengan baik, itu tandanya orang sudah bisa diajak bekerja sama untuk menciptakan kerukunan, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Nah, jadi anak-anakku di sini masih ada kalimatnya lagi. Dengan melaksanakan aturan, hidup kita akan menjadi lebih tertib. Nah, selain itu, hidup kita juga akan lebih disiplin. Nah, melaksanakan aturan juga dapat menciptakan kerukunan. Nah, di sini ada pertanyaan Ibu. Apa sih manfaatnya kalau kita menaati aturan di rumah teman kita saat kita sedang bertamu, misalkan begitu? Supaya apa? Supaya kita bisa dinilai anak yang baik ya. Supaya kita bisa dinilai sebagai anak yang baik, anak yang sopan ya. Tidak malu-maluin, misalkan datang ke rumah langsung bermain, hambur mainannya. Nah, itu namanya tidak sopan. Kenapa? Karena itu bukan rumahmu. Kamu datang ke situ tujuannya untuk bertamu. Bertamulah dengan sopan. Seperti pelajaran kita yang sebelumnya itu, sebelum masuk ke dalam rumah kita ketok dulu pintunya. Entah itu pintunya sedang tertutup ataupun pintunya terbuka, kita tetap mengetok dulu. Harus ada permisi terlebih dahulu ya. Jangan langsung asal masuk. Itu namanya tidak sopan. Nah, jadi aturan bukan hanya kita patuhi di rumah kita sendiri, di rumah orang lain pun harus kita patuhi. Karena di setiap keluarga, di setiap rumah itu mempunyai aturan yang berbeda-beda, yang dimana kita harus menaatinya. Nah, jadi anak-anakku sekalian, untuk aturan-aturan yang ada di rumah kita dan aturan yang ada di rumah orang lain, seperti apa aturannya, semoga kalian bisa menjalankan aturan itu dengan baik,
dan menjadi anak yang sopan, anak yang disiplin, anak yang tertib, dan anak yang penuh dengan tanggung jawab. Oke, baiklah anak-anak. Itu tadi penjelasan Ibu untuk materi PPKN kita di pagi ini. Semoga mudah dipahami, mudah dimengerti ya, dan juga bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke, baiklah anak-anak, seperti biasa Ibu juga pasti memberikan tugas untuk kalian kerjakan. Namun sebelum itu, Ibu mengucapkan terlebih dahulu salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan semangat dan kuat supaya bisa belajar bersama. Oke, baiklah anak-anak. Salam sehat untuk kita semua dan tetap semangat. Sampai jumpa.